Perbedaan pendapat adalah sebuah sentimen atau filsafat non-persetujuan atau perlawanan terhadap gagasan atau seperti kebijakan pemerintah, atau entitas seperti orang atau partai politik yang mendukung kebijakan semacam itu. Antonim istilah tersebut meliputi perjanjian konsensus, atau saat semua atau nyaris semua partai menyetujui suatu hal, dan perhatian saat satu partai menyepakati sebuah proposisi yang dibuat oleh partai lain. Dalam beberapa sistem politik, perbedaan secara resmi dapat diekspresikan lewat cara politik oposisi. Sementara rezim-rezim penekanan politik dapat melarang bentuk perbedaan pendapat apapun. Berujung pada tekanan, perbedaan pendapat dorongan aktivitasme sosial atau politik. Akibat dari perbedaan pendapat. 1. Akan terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman di sini maksudnya salah mengartikan maksud yang disampaikan oleh orang lain sehingga membuat adanya kesalahan. Yang kedua, akan terjadi permasalahan. Ini bisa menyebabkan permasalahan dikarenakan kesalahan mengartikan arti maksud yang disampaikan membuat seseorang salah memahami apa yang disampaikan orang lain. 3. Akan terjadi permusuhan. Akan terjadi permusuhan karena jika salah memahami maksud orang akan menyebabkan seseorang menjadi berprasangka buruk atau tidak senang atau benci sehingga terjadi permusuhan. 4. Dapat menimbulkan kedua belah pihak bertengkar. Karena akibat dari kesalahpahaman akan membuat kedua belah pihak mengalami perbedaan pendapat dan bisa membuat kedua belah pihak bertengkar. Cara mengatasi perbedaan pendapat. Yang pertama dengan cara bersikap tenang. Jika kamu sedang mengalami perbedaan pendapat dengan orang lain, kamu harus bersikap tenang dan berusaha untuk menguasai diri. Sehingga kamu akan lebih bisa menguasai dan mengendalikan diri sendiri untuk tidak terpancing oleh emosi. Emosi tidak akan memperlancar diskusi tersebut, melainkan hanya akan memperburuk diskusi tersebut. Yang kedua, memiliki landasan yang kuat. Kamu harus memiliki landasan yang kuat atas pendapatmu sendiri, sehingga kamu bisa melawan argumen orang lain dengan serangkaian kalimat yang berisi. Kamu harus memahami betul apa yang kamu jadikan pendapat, sehingga kamu tidak malu sendiri. Yang ketiga, bersedia mendengarkan. Semua orang berhak memberi pendapat dan memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kamu tidak boleh bersikap egois dan hanya mau didengarkan saja. Memberikan ruang dan waktu kepada orang lain untuk menjelaskan maksud dari pendapatnya bisa mengubah pandanganmu terhadap sebuah kalimat. Yang keempat, menerima perbedaan. Kamu wajib menerima perbedaan karena hal tersebut merupakan hal yang pasti terjadi. Karena ketika orang lain tidak berpendapat yang sama, kamu tidak boleh marah ataupun kesal pada orang tersebut, karena tiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Perbedaan justru bisa membuat kamu dan semua orang bisa mencari sebuah keputusan yang paling tepat dan baik. Yang kelima, hindari merasa paling benar. Jika merasa paling benar akan membuatmu menutup pandangan terhadap pendapat yang lain, dan juga menutup kemungkinan untuk menerima keputusan yang lain. Jadi, kamu harus bisa bersikap untuk mencari yang terbaik. Pendapatmu tentu saja baik, begitu juga dengan pendapat yang lain. Namun, tentu kamu harus membuka pikiran untuk mencari pendapat yang terbaiknya. Yang keenam, menerima keputusan dan mengakhirinya. Ketika sudah ditetapkan sebuah keputusan, maka mau tidak mau kamu harus bisa menerimanya. Namun jika kamu merasa tidak dihargai dalam perbincangan maupun forum tersebut, kamu hanya perlu mengakhirinya. Sebenarnya lebih baik jika dalam sebuah diskusi dan perbedaan pendapat, keputusan yang diambil harus menjadi persetujuan masing-masing pihak. Makanya jika dalam forum tersebut sudah membuat langkah yang salah, kamu hanya perlu menerimanya saja. Berawal dari saling kecap tentang pilihan politik di sosial media, seorang warga Sampang Madura tewas ditembak temannya sendiri. Sejumlah warga menyesalkan hal ini, sementara polisi menampik motif pembunuhan ini karena perbedaan pilihan politik tajam di sosial media.
Subedi dan Idris, warga Sokobanana Sampang Madura, berteman baik di Facebook hingga beberapa bulan terakhir ini ketika keduanya berbeda pandangan politik tentang jagoan masing-masing pada pemilihan presiden mendatang. Contoh kasus perbedaan pendapat. Saya mengambil contoh ini dari kaum bumi bulat dan kaum bumi datar. Ada teori yang mengatakan bahwa bumi itu datar, ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi teori manakah yang benar, bumi datar atau yang bulat? Di sosial media banyak perbedaan pendapat mengenai bentuk bumi ini. Akhir-akhir ini muncul teori kuno yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Sampai-sampai mereka membuat The Flat Earth Community yang beranggotakan orang-orang yang mempercayai bahwa bumi itu datar. Mereka menyajikan fakta-fakta bahwa bumi bulat itu rekayasa Computer Graphic Image atau disebut CGI ya. Beredarnya dua teori ini yang berlawanan membuat masyarakat ragu dan turut serta dalam konspirasi teori ini. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat. Umumnya ini bisa terjadi karena kurang terjalin komunikasi yang baik antar dua pihak yang bersangkutan. Perbedaan pendapat ini bisa memberikan efek atau dampak yang dapat menyebabkan masalah yang merugikan kedua belah pihak. Kita seharusnya bijaksana dalam mengatasi perbedaan pendapat agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan kedua pihak sesamanya.